Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma S. SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng, unit kerja SD Impresaria. Baik, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya atas nama Pak Ismail, SPD, salah satu guru di SD Impresaria, dan beliau mengajar di kelas 6. Baik, selamat pagi Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara sebentar. Saya minta waktunya Bapak dulu. Kita akan melakukan percakapan atau wawancara terkait observasi kelas yang akan nanti kita akan lakukan, di mana tujuan dari observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum mengobservasi Bapak di kelas nanti, atau dengan kata lain untuk mengecek bagaimana kesiapan Bapak dalam menyiapkan proses pembelajaran di kelas, dan agar dapat lebih siap dan percaya diri sehingga mewujudkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi baik Pak, selama wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di observasi ini. Baik, yang pertama tentunya saya akan menanyakan dulu ke Bapak, kira-kira dalam proses belajar mengajar yang akan Bapak lakukan nanti, kira-kira dari rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti itu, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nanti itu kira-kira apa? Ya, tujuannya yaitu melalui kegiatan yang mengamati dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi, dapat dikasih sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru. Kemudian melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dengan benar. Melalui praktik, siswa dapat mempresentasikan peta pikiran tentang mengidentifikasi masa pubertas dengan percaya diri. Kemudian melalui praktik, siswa dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Jadi itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, yaitu terkait bagaimana nanti murid-murid itu dapat menirukan mana sikap yang pantas dan tidak pantas ditiru, dan bagaimana murid nanti akan mengetahui dan mampu menjelaskan tentang sikap-sikap yang terkandung dalam nilai sila kelima Pancasila, dan mampu membuat pidato dan mempresentasikan hasil diskusinya melalui peta pikiran. Baik Pak, kira-kira kalau di area pengembangannya Bapak nanti dalam proses pembelajaran, kira-kira area pengembangan yang ingin diobservasi itu kira-kira apa? Seperti PBM dan dari pengetahuan murid, kemudian keterampilan murid. Jadi itu yang ingin area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di proses pembelajaran. Yaitu yang pertama tentunya dalam proses pembelajaran, tentunya bagaimana kita melihat peserta didik kita atau murid kita itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga Bapak akan mengembangkan dari segi pengetahuan dan keterampilannya.
Baik Pak, kemudian saya juga ingin mengetahui kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran Bapak yang ingin dilakukan di kelas, mungkin dari strateginya, modelnya, atau metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan selama proses pembelajaran. Jadi kita akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian strategi yang di kelas yang digunakan yaitu cooperative learning, kemudian model problem based learning, kemudian metode yaitu permainan, tayangan, diskusi, dan ceramah. Jadi itu rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, mulai dari strateginya, yaitu Bapak akan menggunakan strategi cooperative learning, kemudian menggunakan model problem based learning, dan metode yang Bapak akan gunakan yaitu ada metode permainan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, dan yang lain itu adalah ceramah. Dan yang pastinya Bapak juga sebentar nantinya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan atau diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke Bapak, selanjutnya kira-kira di media pembelajaran, media pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak gunakan nanti? Medianya yaitu digambar contoh sikap yang pantas dan tidak pantas ditiru dalam perbaikan dengan nilai-nilai sila kelima. Seperti kita menggunakan LCD dan PPT dan laptop. Jadi itu media pembelajaran yang Bapak akan gunakan, mulai dari media gambar, kemudian menggunakan LCD, kemudian PowerPoint atau PPT, dan yang pastinya Bapak menggunakan perangkat seperti laptop. Kira-kira kapan kita akan melakukan observasi dalam proses pembelajaran ini, Pak? Jadi kira-kira saya akan melakukan observasi dalam pembelajaran ini hari Rabu, observasi kelas. Jadi hari Rabu ya Pak, kita akan melaksanakan proses observasinya. Jadi Bapak nanti akan melakukan proses pembelajaran seperti biasa, dengan memberikan pembelajaran sesuai materinya Bapak di kelas bersama murid, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan saya akan berada di dalam kelas bersama Bapak dan mengamati proses dari awal sampai akhir dari kegiatan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kira-kira Pak, dari kegiatan kita kali ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari apa yang kita lakukan hari ini? Ya, yang saya dapat pada hari ini kegiatan yang banyak sekali dari teman sejawat kami, dari mulai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan, kemudian contoh observasi yang dipersiapkan. Itu yang saya dapat pada hari ini. Jadi sekiranya Pak Ismail akan telah mendapatkan gambaran apa yang akan Bapak lakukan, mulai dari tujuan pembelajaran nantinya, kemudian arah pengembangan yang akan Bapak lakukan, kemudian strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Sekiranya dari kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk Pak Ismail sendiri, dan terkhusus lagi untuk saya bagaimana untuk melakukan pengembangan diri ke depannya.
Saya kira itu Pak kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Ismail atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak lebih baik lagi di dalam melakukan proses observasi nanti dan lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran nanti dengan menyiapkan perangkat-perangkat yang telah Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ismail atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas semua. Bagaimana perasaan hari ini? Senang sedikit. Jadi perasaannya baik semua anak. Sekarang ada gambar di atas, silahkan ditunjuk salah satunya pada gambar di atas yang menunjukkan perasaan hari ini. Mulai dari pertama, di sini dulu, kemudian lanjut. Nah, ini. Sehat. Lanjut. Ya. Lalu. Ya. Isra. Ya, nah. Oke. Ya. Kita berdoa dulu. Coba, jangan sekan. Sudah, ya. Satu. Ke samping kiri dan kanan, siapa teman-teman yang tidak hadir ke sekolah hari ini? Esa. Esa. Tentu kita tahu, apa kita tahu? Sehingga Esa tidak hadir pada hari ini. Jadi cuma satu orang yang tidak hadir. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Karya proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa unggul. Ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju. Sekarang kita membaca sekitar 5 menit atau 10 menit. Itu adalah baca dengan disebut dengan literasi. Coba diambil bukunya, membaca. Bentar. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan semua atau dalam balas
Jadi kegiatan membaca ini termasuk juga kegiatan literasi dan numerasi. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk semangat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang kita akan pelajari yaitu 1. Mulai melalui kegiatan mengamati dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi sikap ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Kemudian, melalui praktik, siswa dapat memperselesaikan peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas dengan percaya diri. Selanjutnya, melalui praktik, siswa dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Materi pokok pada hari ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nah, itu materinya yang pertama. Yang kedua, teks berpidato. Nah, sebentar di teks. 3. Sikap-sikap menghadapi pubertas. Nah, jadi ada 3 materi pokok pada hari ini yang kita akan pelajari. Materi. Jadi 4 materi. 1. Mengetahui tentang sikap yang pantas dan tidak pantas ditiru dari sebuah cerita. Yang kedua, memahami makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai keadilan. 4. Melatih percaya diri dan mandiri dalam melakukan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam berpidato dan membuat peta pikiran. Aspek yang dinilai. Nah, jadi di sini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi ini aspek yang kita akan nilai. Nah, berikan pendapatmu tentang gambar di atas. Nah, ini gambar di atas ada beberapa anak-anak dan orang dewasa yang sedang melakukan kegiatan pada hari itu. Nah, pada gambar ini coba Anda amati kira-kira apa yang dia lakukan pada gambar di atas. Apakah dia bergotong royong? Apakah dia perorangan? Atau apa yang dia sedang lakukan? Apa yang dia lakukan? Bergotong royong bersama. Apa lagi? Membersihkan. Apa selokan yang dibersihkan? Rumputnya yang ada di selokan. Gambar ini ada di posisi lokasi kira-kira di bagian mana? Apakah dia di pekarangan ataukah dia di luar? Di luar itu di sekitar
Yang kita hitam itu ada spal. Di luarnya itu spal ada pengucuran bahu jalan. Nah ini contoh. Pada gambar di atas ini, contoh ini menggambarkan dari nilai-nilai Pancasila. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu misalnya kita bekerja sama, bergotong royong, bukan kekurangan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan sila Pancasila yang kelima? Coba. Tepuk tangan dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi konten: membaca wacana tentang sikap yang pantas dan tidak pantas ditiru. Nah, menyimak video. Jadi sebentar ada dua porsi ataukah ada dua bagian. Yang memilih atau yang sedang menyimak silakan menyimak. Yang sedang membaca silakan membaca. Nah, kalau Anda menyimak silakan simak video sebentar. Kalau Anda ingin membaca silakan membaca. Nah, coba lihat yang mau menyimak siapa? Artinya menyimak itu artinya menonton video. Ada berapa orang? 5. Yang membaca berapa? 3. Oke. Nah, bisa. Yang menyimak itu geser tempatnya. Yang membaca itu geser juga tempatnya. Jadi di sini ada 3 menyimak. Silakan geser satu ke sana. Dua. Kemudian dari sana. Di sini membaca. Ya. Sekarang yang kelima dilihat videonya.
Semoga kalian siap dan
Referensi proses. Nah, ini kita akan membuat dua kelompok, yaitu kelompok apel dengan kelompok jeruk. Jadi sekarang saya akan bentuk dua kelompok jeruk dengan kelompok apel. Nah, yang di sini kelompoknya kelompok apa? Apel. Kalau di sini Jeruk. jeruk. Jadi ini yang satu ini dia dulu pindah di sana. Nah, sana dulu satu. Kelompok di sini yang memilih kelompok apel. Kelompok apel. Apa? Kelompok apel di sini nih. Kelompok jeruk. Nah, bisa. Kelompok jeruk. Nah, sekarang saya akan bagikan. Jadi ditulis nama ketuanya dan anggotanya. Ditulis nama ketua nih dengan nama anggota. Itu tadi penulisan video. Mana? Sudah? Sekarang tiap kelompok naik mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok apel. Selesai.
apa yang bagi sebagai rakyat yang membutuhkan. Ini. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok jeruk. Silakan naik presentasikan hasil diskusi kelompoknya bersama teman sekelompoknya. Bergotong royong, saling percaya diri, patuh kepada yang lebih dewasa. Tepuk tangan. Jadi itulah tadi hasil masing-masing kelompok yang sudah didiskusikan oleh teman sebangkunya atau teman sekelompoknya masing-masing yang jelas sudah dipresentasikan masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang setiap masing-masing kelompok ini lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama tadi adalah kelompok jeruk. Sekarang yang pertama gambar apel. Nah, kelompok jeruk. Iya, di sini kelompok jeruk. Ya. Bertanya kepada orang tua dan guru, mencari informasi, banyak membaca. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kenapa? Ya. Menghormati orang tua, bertanya kepada bapak dan ibu guru, berpikir positif, mencari informasi. Ya, tepuk tangan. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok masing-masing yang telah mempresentasikan masing-masing telah mewakili kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Kemudian, referensi produk. Menuliskan contoh nilai sikap yang pantas ditiru dan tidak pantas ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, membuat pidato tentang cara menghadapi masa pubertas. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Jadi kita sisa memilih yang mana kita pilih. Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, jadi tidak semua yang dipilih nih. Mana satu Ji. Kita memilih saja yang mana mau dipilih. Nah, dikerjakan. Semuanya memilih satu saja. Jadi sudah, nah, sudah Bi, kita buat. Sudah Bi. Ya. Nah, kesimpulan. Kira-kira
Siapa yang bisa membaca kesimpulan di atas? Sandi B. Sikap yang mencerminkan sila kelima. Sila yaitu memiliki semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan, peduli terhadap sesama, bersikap adil. Pada masa pembatas terdapat perubahan pada anak baik secara fisik maupun secara hormoni. Maka sudah perlu menjaga diri dan menjaga kebersihan diri. Membuat pidato perlu memperhatikan struktur pembuatannya, yaitu membuka, isi, dan menutup. Iya. Tepuk tangan dulu. Sandi. Pekerjaan rumah. Mupena halaman 142. Jadi saya kasih PR dikerjakan di rumah halaman 142. Jadi itu pekerjaannya ada di dalam buku atau buku catatan atau buku tulis. Ada di situ halaman 142. Jadi dikerjakan di rumah. Nah, refleksi kita masuk. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Membaca, menonton video, menjawab. Tepuk tangan dulu. Kemudian perbuatan baik yang telah kalian lakukan hari ini. Apa itu? Membagi makanan. Nah, tepuk tangan dulu. Kemudian kalian berbagi dengan siapa hari ini? Materi selanjutnya pada tema 7, tema 3 pembelajaran. Nah, itu yang selanjutnya besok. Nah, hari Senin, minggu besok jadi hari Senin. Oke. Moral. Nah, ini tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kita itu semangat dalam menuntut ilmu. Saling menghargai, artinya sesama. Dan tidak boleh ada yang direndahkan. Percaya diri akan setiap potensi yang dimiliki. Kemudian mandiri, tanggung jawab. Atas kesehatan. Berdoa. Semoga proses pembelajaran yang dilakukan Nah, sekarang kita berdoa dengan menundukkan kepala. Doa dimulai. Selesai. Amin. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama Bapak dan Ibu guru dan siswa. Dan proses ini berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk kegiatan kita pada kali ini yaitu kita akan melakukan wawancara observasi pada hutan sejawat dengan melakukan supervisi akademik dalam kegiatan observasi kelas. Nah, di mana tujuan daripada kegiatan kita ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses kelas yang telah dilakukan oleh para sejawat. Nah, pada kali ini saya sudah ditemani oleh para sejawat yaitu Pak Ismail, SPD selamat pagi Pak Ismail, dan hadir pula pengajar praktik kami Pak Ismail, SPD, NPD. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman terkait bagaimana kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama tentunya saya akan menanyakan kepada Pak Ismail, kira-kira bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran selama observasi kelas yang telah dilakukan? Ya, awalnya saya merasa tegang. Lama-lama kemudian alhamdulillah pelajaran lancar. Jadi mungkin tadi ada lepas juga pada saat proses, alhamdulillah kegiatan proses berjalan dan lancar di kita. Baik, untuk selanjutnya Pak Ismail, mungkin boleh diceritakan kembali tentang area pengembangan di kelas yang bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas Pak? Ya, langkah-langkah pembelajaran atau tahapan yang sudah saya lakukan di kelas yang pasti saya sudah menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian ada pengembangan yang pastinya ada 3 aspek yang ingin saya kembangkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana sikap murid dapat aktif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab, serta bekerja sama dalam proses pembelajaran. Kemudian pada pengembangan yang pastinya mengharapkan siswa dapat mencapai tujuan. Nilai-nilai Pancasila pada sila kelima, dan pada keterampilan murid dapat membuat peserta pikir tentang bagaimana menghadapi masa pubertas dan membuat tes pidato sesuai dengan struktur. Jadi itu tadi ya Pak, bahwa Bapak tidak melakukan atau menyusun daripada tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang menyusun kerangka pembelajaran dan area pengembangan yang tadi Bapak telah ceritakan, yaitu yang dikembangkan yaitu dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ingin Bapak capai. Kemudian kira-kira Pak, menurut Bapak di area pengembangan tersebut yang telah Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak apakah pencapaiannya sudah maksimal, apakah sudah berhasil? Ya, kalau menurut saya berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan di dalam proses belajar mengajar. Jadi sudah menurut Bapak itu sudah baik, namun masih terdapat kekurangan. Kira-kira yang menurut Bapak yang menjadi kekurangan, yang belum maksimal dan menjadi hambatan Bapak selama proses itu kira-kira seperti apa Pak? Pada saat diskusi kelompok masih terdapat murid yang belum aktif selama proses pembelajaran dan masih mengandalkan teman, dan ada murid yang masih mengandalkan dirinya sendiri. Jadi masih terdapat murid yang kurang aktif dalam proses pembelajaran dan ada murid yang
aktif dengan kegiatannya sendiri, ya, atau melakukan kegiatan lain selain proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik, kira-kira apa kira-kira yang menyebabkan murid tersebut tidak aktif Pak selama proses pembelajaran? Mungkin dalam pembagian kelompok masih ada siswa yang gayanya belum sesuai dengan apa yang diterapkan dalam kelas. Jadi itu Bapak menganggap bahwa murid yang tidak aktif ini itu berfaktor pada pembagian kelompok yang Bapak bagi di kelas. Kira-kira bagaimana kira-kira Bapak mengatasi hal tersebut agar murid ini dapat aktif dalam proses pembelajaran sebagai langkah tindak lanjut Bapak ke depan? Yang tentunya jelas saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid agar dapat merasa nyaman tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi itu ya Pak ya sebagai langkah tindak lanjut Bapak ke depan. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Ya, saya akan melakukannya di awal semester tahun pelajaran tahun ini. Jadi sebelumnya mungkin Pak, karena Bapak sudah menceritakan semua apa yang menjadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Jadi mohon izin Pak Ismail, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama di kelas. Jadi secara keseluruhan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu sudah sangat luar biasa. Sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, karena Bapak sudah menyiapkan dengan berbagai cara agar murid ini siap untuk belajar. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Dan Bapak juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara runtut sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang ada pada rancangan pembelajaran yang telah Bapak buat. Kemudian dari berbagai asesmen yang dilakukan tadi Bapak juga sudah menyiapkan KPD sehingga murid terlihat aktif dalam proses pembelajaran yang begitu menariknya kepada murid sehingga suasana kelas itu bisa menjadi aktif kembali, walaupun mungkin ada beberapa murid yang tidak aktif tetapi tertutupi dengan murid lain yang sudah aktif di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa mempertahankan apa yang sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Dan mungkin satu titipan saya Pak, mungkin bisa nanti dilanjutkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional agar kita bisa memberikan pelayanan atau pembelajaran yang terbaik bagi murid dan berpihak kepada murid. Jadi kita memaksimalkan proses itu terkhusus atau terpusat kepada murid. Itu yang menjadi titipan saya. Terima kasih Pak atas waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk Pak Ismail untuk kedepannya untuk bisa mengembangkan potensi, mengembangkan apa yang masih belum bisa dikembangkan ke depan, dan terutama untuk saya untuk sebagai bekal untuk ke depan juga bagaimana bisa terus belajar menjadi pembelajar sejati. Saya kira itu Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan terima kasih juga untuk Pak pengajar praktik. Mungkin ada Pak yang sebagai umpan balik kepada rekan sejawat atau kepada CGP-nya Bapak pada kesempatan ini. Silakan. Oh iya, terima kasih. Saya mengikuti dialog antara Ibu Dharma Subangci itu dengan Pak Ismail sebagai guru yang observasi. Saya senang sekali melihat bahwa secara umum apa yang kita harapkan itu sudah tercapai, berjalan lancar. Walaupun di sana masih ada sedikit siswa yang belum aktif, saya kira itu sangat wajar dan begitu memang yang terjadi. Dan solusi tadi saya dengar ke depan akan tetap mempertahankan
melalui pembelajaran berorganisasi, saya kira itu memang solusi yang bagus. Jadi anak-anak dibelajarkan sesuai tipe dan daya belajar mereka. Ini agar kita menuntun mereka berkembang sesuai dengan fitrah atau potensi yang mereka sudah bawa. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak yang lahir itu ibarat kertas, dia sudah ada garis-garis bayangan. Tugas kita sebagai guru adalah mempertebal garis-garis itu, memilikinya ke arah yang positif. Saya kira secara umum terima kasih dari pihak Bapak Ismail sebagai guru yang saya kasih. Terima kasih Pak atas masukannya, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik bagi kami, terutama bagi kami rekan-rekan guru yang berada di sekolah kami ini untuk lebih memajukan lagi utamanya pendidikan yang ada di khususnya di satuan pendidikan kami di SD Indonesia. Terima kasih banyak Pak Pepe, terima kasih banyak Ismail, terima kasih banyak. Saya kira itu percakapan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Sekiranya mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.